السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبكي الليل والنهار ولجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli bait tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatullah fil ar ajallallahu farajahu syarif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para peduka Karbala, pecinta keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berada di malam di mana perpisahan antara Imam Hussein alaihissalam dan keluarga serta sahabat yang dimuliakannya. Malam yang dimulai seluruh catatan tragedi kedukaan keluarga suci Nabi. Malam yang kegelapannya adalah rintihan. Malam perpisahan dan malam terakhir tahajud dilaksanakan. Malam 10 Muharram adalah malam duka cita bagi keluarga yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita masih membersamai kafilah kecil keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hussein alaihissalam menghabiskan malam ini dengan beragam doa, untayan, munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam menjadikan malam ini sebagai malam perpisahan dari seluruh kehidupan dunia. Di malam ini kita masih mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa yang begitu luar biasa. Peristiwa yang tidak akan pernah lekang karena panas, tidak pernah lapuk karena hujan. Peristiwa yang selalu menebarkan cahaya di seluruh zaman dan waktu. Peristiwa yang selalu hidup di hati orang-orang yang beriman, di hati orang-orang yang padanya ada cahaya kecintaan kepada Rasulullah dan keluarganya. Cahaya adalah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini para fisikawan masih berdebat tentangnya. Apa sesungguhnya cahaya itu? Apakah cahaya itu adalah partikel atau cahaya itu adalah gelombang? Hingga saat ini perdebatan tentang cahaya ini masih belum pernah selesai. Kita hidup dengan cahaya. Kita dikelilingi oleh cahaya. Kita dapat beraktivitas di siang hari karena cahaya matahari yang begitu terang benderang. Kita memisahkan sesuatu, membedakan sesuatu dan mengetahui sesuatu karena cahaya. Bahkan di dalam mata kita pun terdapat cahaya. Dengan cahaya itu kita melihat beragam objek yang ada di hadapan kita. Di dalam hati kita pun terdapat cahaya. Yang dengan cahaya itulah kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjadikan satu surah dengan istilah cahaya. Kita tahu surah An-Nur yang merupakan surah yang menggambarkan tentang cahaya ini.
Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyebutkan dirinya sebagai cahaya. Allahun nurus samawati wal ar, mathalun nuruhu kamishkatu fiha misbah, dan seterusnya. Allah adalah cahaya langit dan bumi, dan permisalan cahayanya ada bagaikan pelita. Yang pelita itu berada dalam ceruk dan diliputi oleh cermin-cermin atau cahaya-cahaya yang kemudian menebar. Para filosof menggambarkan ketika disebutkan Allah adalah cahaya langit dan bumi, karena Allah lah yang kemudian sumber dari segala keberadaan ini, dan dengan dirinya lah kemudian segala yang ada ini muncul. Bahwa Allah pada hakikatnya adalah wujud yang merupakan sumber dari segala keberadaan ini. Dari Allah lah segala hal yang ada pada alam semesta ini dapat hadir, dapat muncul di alam semesta ini, termasuk diri kita pada hakikatnya. Tidak ada apapun yang ada di alam semesta ini kecuali dia berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bagaikan cahaya yang dengan cahaya itulah terpancar beragam hal yang hadir di alam semesta ini. Rasulullah SAW bahkan mengatakan, awalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama Allah ciptakan itu adalah cahayaku. Jadi dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah memancarkan cahaya yang utamanya, maka disitulah hadir Rasulullah SAW. Rasulullah menggambarkan bahwa dirinya ini sebagai cahaya yang paling awal diciptakan. Ketika ada yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mata kuntan nabiyyan? Fa kuntu nabi wa kana adam bainal ma'i wat tin. Rasulullah mengatakan, ketika orang itu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kau menjadi nabi? Rasulullah mengatakan, aku sudah menjadi nabi ketika Adam dalam percampuran antara air dan tanah. Allah menciptakan seluruh bagian semesta ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Kalaulah bukan karenamu wahai Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Jadi segala hal yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya terpancar dari nur Muhammad. Ala Nabi wa salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajum. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, nahnu nurullah. Imam Ja'far mengatakan kami adalah cahaya Allah. Dalam riwayat yang lain bahwa awalu ma khalaqallahu nuri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min nuri khalaqallahu ahlul baiti. Aku adalah cahaya yang pertama diciptakan Allah, dan dari cahayakulah kemudian tercipta ahlul baitku. Dalam salah satu ayat Allah mengatakan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dan telah datang kepada kamu itu cahaya dari Allah dan kitab yang sangat jelas, kitab yang sangat nyata. Dari Imam Bagir alaihissalam berkata, kamilah yang disebut Allah pada ayat ini sebagai nur, sebagai cahaya. Kenapa? Karena kita tahu dalam hadis yang sangat populer, khususnya dari kalangan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, ketika Rasulullah mengatakan, ini tariku fikum tsaqalain ma in tamasaktum bihima lan tadilu abada, kitab Allah fi huda wan nur wa itrati ahlul baiti. Uzak Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hadis ini tentu kita kenal dengan sangat jelas, kita ingat dengan sangat jelas. Dan hadis ini di kalangan Ahlussunnah juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Ketika Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara yang berat, yang kalau kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitab Allah, yang padanya ada cahaya dan petunjuk. Dan yang kedua adalah keluargaku, ahlul baitku.
Keduanya inilah yang kemudian kata Imam Baqir alaihissalam bahwa apa? Inilah yang menunjukkan kamilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubir. Telah datang bagi kamu itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala cahaya dan kitab yang sangat jelas. Keduanya ini tidak bisa terpisah. Yang satu adalah Al-Qur'anus Shamit dan yang lain adalah Qur'anun Natiq. Yang pertama adalah Quran yang diam, sementara diri kemudian Ahlul Bait adalah Quran yang berbicara. Kalau kita ingin melihat bagaimana Al-Quran itu dalam wujud manusia, maka tidak lain adalah Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Mereka lah gambaran dari Al-Quran. Sebagaimana Ummu Salamah berkata tentang Rasulullah, kana khuluqul Quran. Dirinya itu adalah Al-Quran. Segala hal yang muncul pada dirinya itulah gambaran Al-Quran. Jadi karena itu dalam hadis-hadis bahkan disebutkan bahwa para imam Ahlul Bait itu merupakan cahaya. Rasulullah SAW disebutkan dalam salah satu surah, da'iyan ilallah bisnihi wasirajan munira. Dia adalah orang yang menyeru kepada Allah dan dirinya adalah permata yang dipenuhi dengan cahaya yang gemerlapan. Rasulullah adalah cahaya yang memberikan kebenaran, memberikan penerangan, memberikan petunjuk kepada seluruh manusia ini. Ketika kita mendapatkan petunjuk pada hakikatnya, kita mendapatkan cahaya. Kita mendapatkan cahaya yang merupakan yang menghidupkan kita, cahaya yang membimbing kita, dan cahaya yang membawa kita pada kebenaran. Seluruh Ahlul Bait alaihi salatu wassalam pada hakikatnya adalah cahaya Allah. Al-Imam Husain disebutkan annal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Imam Husain adalah misbah, pelita. Misbahul huda, pelita petunjuk. Dan kemudian safinatun najah, perahu keselamatan. Ini menggambarkan bahwa Imam Husain itu adalah pelita, pelita itu berisikan cahaya yang menerangi setiap orang, menerangi setiap manusia, dan cahayanya akan terus ada sepanjang zaman. Jadi para imam pada hakikatnya merupakan cahaya-cahaya Allah yang terus kemudian hadir dalam kehidupan umat manusia ini. Tidak pernah para imam lalai dari setiap manusia yang ada dan memberikan petunjuk pada diri manusia ini. Dalam hadis yang lain misalnya dikatakan dari Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih, Imam Ja'far mengatakan dalam satu hadis dikatakan Ja'far As-Shadiq, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqan nur Muhammad sallallahu alaihi qabla ayyahlukas samawati wal arsh wal kursi wal lauhi wal qalam wal jannah wan nar. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi menciptakan Muhammad sebelum menciptakan cahaya Muhammad yang sholawat Allah untuknya dan keluarganya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan arsy, menciptakan kursi, menciptakan lauh, menciptakan qalam, dan menciptakan surga dan neraka. Ketika Nabi Adam alaihissalam dalam kitab yang ditulis oleh Ayatullah Ibrahim Amini tentang Al-Mahdi salawatullah alaih, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lama khalaqal Adam, ketika Allah menciptakan Adam, dan ketika Adam itu diberikan kemudian kesadaran, Adam itu melihat ada cahaya-cahaya yang begitu luar biasa indahnya. Di atas sekali ada cahaya yang begitu luar biasa, sehingga Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, cahaya apa ini? Allah kemudian berfirman pada Adam, ya Adam, itu adalah cahaya Nabi terakhir yang aku ciptakan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sehingga Allah kemudian berfirman kepada Adam, ya Adam, karena dirinya engkau aku ciptakan. Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah pada hakikatnya untuk menghadirkan puncak dari hakikat kenabian, hakikat risalah, hakikat kemanusiaan, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian Adam itu memalingkan ke kanan, dia melihat cahaya yang lain,
Sehingga dia bertanya, ya Allah, cahaya apa itu? Allah mengatakan, ya Adam, itu adalah cahaya wasiat Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika dia berpaling, dia melihat cahaya yang lain yang begitu luar biasa indah. Dan Nabi Adam bertanya, ya Allah, cahaya apakah itu? Allah kemudian berfirman, ya Adam, itu adalah cahaya putri Rasulullah dan istri dari wasiat Rasulullah, Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan memancar kemudian dari keduanya itu cahaya-cahaya yang begitu banyak, sehingga Nabi Adam bertanya tentang cahaya-cahaya itu yang tidak lain, ya talala minal Fatimah anwar. Dari sulbi Fatimah itu kemudian terpancar beragam cahaya, dan sampai pada ujung cahaya itu ada sebuah cahaya yang begitu luar biasa indahnya, begitu terangnya, sehingga Nabi Adam bertanya, ya Allah, cahaya apa yang paling akhir ini yang begitu luar biasa? Allah mengatakan, ya Adam, itulah cahaya dari keturunan Muhammad yang akan menyempurnakan risalahku di alam semesta ini. Dialah yang kemudian disebut sebagai Al-Mahdi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ayatullah Ibrahim Imam ini menggambarkan para manusia suci ini hakikat cahaya itu. Kenapa? Karena mereka adalah zat yang murni, zat yang bersih. Cahaya tidak ada padanya kegelapan. Cahaya hanya berisikan sesuatu yang benderang. Tidak ada kegelapan itu muncul karena ketiadaan cahaya. Allahul waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah adalah pemimpin orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan kemudian orang-orang beriman itu dari kegelapan menuju cahaya. Sehingga pada cahaya itu tidak ada kegelapan. Kegelapan itu hanya muncul karena ketiadaan cahaya. Pada hakikat cahaya yang ada hanya apa? Kebenderangan. Setiap manusia yang hati mereka atau diri mereka dekat dengan cahaya ini, maka dia juga benderang. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, hubbu ahlul bait nur fi qalb. Kecintaan kepada ahlul bait itu cahaya yang berada dalam hati. Jadi setiap ikatan yang ada pada diri kita ini, baik dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan ahlul bait alaihi salatu wassalam, itu kemudian membuat cahaya diri kita ini benderang. Bahwa setiap manusia itu diciptakan kemudian padanya ada cahaya. Setiap manusia. Tapi benderang tidaknya cahaya itu, terang atau cemerlang tidaknya cahaya itu, sangat tergantung antara relasi dirinya dengan sumber cahaya tadi. Semakin dekat dengan sumber cahaya itu, semakin benderanglah dirinya. Tapi semakin jauh seseorang itu dari sumber cahaya, yang ada padanya apa? Kegelapan. Setiap ibadah yang kita lakukan merupakan sumber cahaya dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ada orang bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq, ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah, amal apa? Ayo amalin. Amal apa yang membuat hati manusia itu bercahaya? Imam mengatakan, at-tahajud. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tahajud itu adalah amal atau solat yang paling cepat membuat cahaya pada wajah seorang manusia. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka bertahajudlah kamu. Niscaya kamu akan diangkat fatahajjat bihi nafilatan pada malam-malam itu, sebagian malam itu, asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka niscaya Allah akan mengangkat diri kalian itu pada kedudukan yang tinggi, pada kedudukan yang terpuji. Tidak ada dalam riwayat ini, tidak ada para nabi, para rasul, para wasi, para kekasih-kekasih Allah
yang melewatkan sholat malam mereka. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walima ittakhadzallah Ibrahim khalila. Kenapa kemudian Ibrahim itu, dalam Al-Quran disebutkan, kenapa Allah jadikan dia sebagai khalil? Khalil itu adalah sahabat yang kemudian sangat dekat, sangat dicintai. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Arab terkait dengan sahabat ini banyak. Ada sahabat, ashab misalnya, yaitu bahwa padanya itu terjadi musahabah atau terjadi selalu berbicara, selalu bersama. Ada rafiq, sahabat yang selalu bersama dalam perjalanan atau dalam satu perjalanan. Ada lagi kemudian siddiq, yang disebut juga sebagai sahabat dalam bahasa Arab. Siddiq itu artinya bahwa dia saling membenarkan satu dengan yang lain. Dan ada lagi yang disebut dengan apa? Khalil. Jadi puncak sahabat itu disebut dengan apa dalam bahasa Arab? Khalil. Yaitu mereka yang bersahabat dan tidak ada rahasia di antara keduanya, dan hati keduanya itu saling terikat satu dengan yang lain. Itu disebut dengan khalil dalam bahasa Arab. Dan orang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walima takhadzallah Ibrahim khalila. Kenapa Ibrahim itu dijadikan khalil oleh Allah? Rasulullah mengatakan salasati khisalin. Ada 3 hal. Yang pertama, dia tidak pernah musyrik dalam kehidupannya. Dan dalam keyakinan kita, i'tiqad kita ahlul bait, para nabi itu selain mereka lahir dalam keadaan tahurah, dalam keadaan tahir, mereka juga tidak pernah kemudian musyrik. Para nabi, para imam, wasi, dalam keyakinan kita, mereka tidak pernah musyrik. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat seorang nabi kalau pada diri mereka pernah musyrik. La yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian apa kata Rasulullah yang kedua, bahwa apa? La yazalu laila illa fihal ibadah. Dia tidak pernah Ibrahim itu melewatkan malam kecuali padanya itu apa? Ibadah. Dan yang ketiga, la yakul ta'ama illa bil fuqara wal masakin. Bahwa dia tidak pernah makan kecuali bersama orang fakir dan miskin. Nah, bahwa Nabi Ibrahim ini diangkat oleh Allah kedudukannya karena apa? Karena kemudian bahwa tidak melewatkan malam kecuali dalam ibadah. Jadi tahajud itu kalau kita lihat dalam Al-Quran itu merupakan cahaya orang mukmin, cahaya wajah yang memancar pada diri seorang mukmin itu. Jadi kalau kita ingin wajah kita itu bercahaya, sering-seringlah kemudian melaksanakan sholat malam. Di dalam Al-Quran ada ayat juga, yaumat tabyadat wujuh, pada hari di mana kemudian orang itu dibangkitkan dalam keadaan mereka itu kemudian apa? Wajahnya bercahaya, wajahnya itu putih. Dan ada orang yang dibangkitkan dengan wajah yang gelap. Orang-orang yang tidak ada cahaya pada hati mereka, Allah akan bangkitkan mereka dengan wajah yang gelap. Wajah yang gelap bukan berarti wajah hitam seperti yang kita miliki sekarang, bukan. Tidak ada cahaya pada wajah mereka itu. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, itu pada hati mereka ada cahaya. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati pada firasat orang yang beriman, karena mereka menyaksikan dengan cahaya Allah. Jadi karena itu, hati-hati dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Perkataan mereka itu kadangkala itu merupakan firasat yang ada pada mereka, itu merupakan cahaya Allah. Jadi kalau orang-orang yang soleh itu memberikan nasihat pada kita, hati-hati juga. Nasihat itu bisa saja sebenarnya bukan datang dari dirinya, tapi datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan nasihat kepada saudaranya, kepada orang-orang yang dekat dengan mereka. Wajah orang-orang yang soleh itu memancarkan cahaya. An-nazrah liwajhil ulama ibadah. Nabi mengatakan memandang wajah seorang ulama yang soleh itu ibadah. Kenapa? Karena wajah mereka itu memancarkan cahaya yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah sampai pada derajat yang luar biasa, berbeda wajahnya, keluar cahaya yang luar biasa. Ada seorang jurnalis Amerika, Robert W. Carlson, itu menulis satu tulisan yang sangat luar biasa.
Setelah terjadi kemudian revolusi Iran, dia ingin menjumpai Imam Khomeini. Dia datanglah dan terbanglah dari Amerika ke Iran. Dia menceritakan, kami dihadirkan pada satu tempat, Husainiyah Imam Khomeini, itu tempat yang sangat sederhana. Di bagian-bagiannya dia katakan bahwa sebagian catnya itu sudah mengelupas, dan tempat itu tempat yang sangat sederhana. Berkumpul kemudian orang yang begitu banyak di situ, anak-anak kecil, anak-anak yatim, anak-anak para syuhada revolusi itu menyanyikan kemudian lagu-lagu dan seterusnya. Biasa. Saya sudah merasakan, dalam waktu-waktu itu saya sudah mulai merasakan ada hal yang berbeda pada saat ini. Saya biasa berjumpa dengan tokoh-tokoh besar di dunia. Saya sudah banyak berjumpa dengan tokoh-tokoh besar. Tapi kali ini ada suasana yang sangat berbeda yang saya rasakan. Hingga kemudian pintu yang memisahkan tempat itu dengan rumah Imam Khomeini terbuka. Dan saya ketika terbuka itu, datanglah Imam Khomeini, orang tua yang berjalan dengan sangat perlahan. Tapi begitu saya menyaksikan dirinya, saya tidak lagi merasa bahwa saya sedang hidup di tempat itu. Saya merasakan suasana aura yang begitu luar biasa. Seakan setiap udara yang ada di tempat itu menjadi hidup. Saya merasakan getaran yang sangat dahsyat. Dan ketika saya memandang wajah Imam Khomeini, saya tidak bisa menahan air mata saya. Dan air mata itu terus deras mengalir. Jadi selama kemudian dia berbicara, saya tidak pernah bisa menghentikan air mata saya. Padahal saya pernah berjumpa dengan tokoh-tokoh besar di dunia. Kenapa? Karena pada wajah itu ada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun 2013 saya dijemput ke Iran. Ada satu pertemuan khusus di Teheran pada saat itu untuk alumni Al-Mustafa, alumni dari Hauza Al-Mustafa atau di zaman saya Markaze Jehoni. Kita dikumpulkan dari seluruh dunia. Kurang lebih pada saat itu ada sekitar 70 orang hadir dalam pertemuan itu dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Di antara dari beberapa orang itu kita dipilih, termasuk ada 9 orang yang kemudian kita dipilih dan diperkenankan secara khusus kita untuk berjumpa dengan Sayyid Ali Khamenei. Kita tentu sangat bahagia, luar biasa. Dan saya ikut pada kesempatan itu. Kita berdiri berbaris di satu tempat, kurang lebih itu mungkin sebelah dari rumah Imam Ali Khamenei. Kita berdiri, ada 9 orang berdiri dan menunggu kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah sekitar 10 menit itu kemudian Imam Ali Khamenei datang. Saya menyaksikan, demi Allah, wajah beliau memancarkan cahaya. Dan cahaya yang begitu menggetarkan hati kita pada saat itu. 9 orang yang ada di situ tidak mampu menahan air mata mereka. Rahbar datang dan menyalami satu persatu di antara kita, memeluk kita satu persatu. Indah, saya menyaksikan wajahnya memenuhi, betul-betul bercahaya. Ini bukan cahaya manusia biasa. Ini cahaya yang datang dari cahaya ilahi. Siapapun pada saat itu akan jatuh cinta pada dirinya. Dan kita saksikan baru saja ketika beliau syahid, bagaimana kita melihat tiba-tiba manusia di dunia ini bergetar hati mereka, dan pada hati mereka ada kecintaan kepada sosok ini. Kita memerlukan di alam semesta ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang datang membawa cahaya ilahi. Dan cahaya Allah ini tidak akan pernah padam. Cahaya Allah itu akan terus ada pada wujud-wujud manusia, pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang datang setiap masa untuk memberikan kemudian petunjuk. Peristiwa Karbala itu adalah peristiwa yang penuh dengan cahaya. Padanya ada permata-permata yang indah, ada hikmah yang luar biasa. Ada hadis di kalangan para irfan, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan falyati fi qalbil hikmah wa yatalala nurullah fiha wa yakhruj min lisani. Orang-orang yang menjaga kemudian keikhlasannya selama 40 pagi,
maka Allah akan masukkan dalam hati mereka hikmah. Allah akan menebarkan cahaya pada hati mereka, dan cahaya itu akan keluar dari lidah mereka. Imam pada hakikatnya adalah cahaya itu. Dia hadir di peristiwa Karbala ini untuk menerangi sebenarnya seluruh alam semesta ini. Dia memberikan berita tentang kegelapan, tentang kezaliman, tentang zulumat yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan dengan cahayanya itulah bagaimana kemudian manusia sepanjang zaman mendapatkan cahaya dari peristiwa ini. Ada seorang ulama yang tadinya mengikuti madrasah Ahlus Sunnah. Suatu saat dia ikut hadir dalam peristiwa dalam 10 Muharram. Hadir dalam majelis itu. Dia duduk bersama dengan ini yang lain sekedar untuk mendengarkan. Selama ini banyak hal yang menggambarkan bahwa peristiwa 10 Muharram itu atau Asyura itu sesuatu yang menakutkan, isinya cuma kebencian, mengenang lagi, membakar dendam-dendam lama kembali. Itulah yang dia dengar selama ini. Dia hadir di situ dan mengikuti peristiwa itu sampai kemudian pembacaan maktal. Ketika mulai dibacakan maktal itu tentang peristiwa yang terjadi di medan Karbala itu, bagaimana pengorbanan dari sahabat-sahabat Imam Husain, pengorbanan dari keluarga suci Imam Husain. Tiba-tiba pandangannya berubah. Dia tidak mampu menahan air matanya. Dia menangis luar biasa. Dan dia berkata di ujung itu, saat ini semua petunjuk itu terbuka di hadapan saya. Seluruh fitnah yang selama ini sirna begitu saja. Seakan aku tidak pernah mendengar. Yang aku hadir dan dengar saat ini adalah apa yang terjadi dalam peristiwa Karbala, dan itu telah melukai dan menghancurkan hatiku. Selama ini kita dibohongi begitu luar biasa oleh sejarah. Tapi saat ini dia berkata, saat ini petunjuk itu bagi saya tidak mungkin saya ingkari kembali. Dan sejak itu kemudian dia berubah menjadi pengikut Ahlul Bait. Suatu saat saya pernah juga membawa, waktu itu saya masih berada di majelis ulama di Indonesia, dan kita melakukan kunjungan ke Iran. Sebagian besar yang dibawa ini tentu saja orang-orang yang punya pandangan negatif tentang Ahlul Bait, tentang Syiah, tentang Iran pada saat itu. Dan datanglah kita ke sana dalam sebuah kunjungan kerja yang sifatnya formal. Tapi di samping itu, kita membawa orang-orang ini untuk berjumpa dengan ulama-ulama kita. Beberapa ulama kita berjumpa pada saat itu, kalau saya tidak salah adalah Ayatul Tehrani, kemudian juga ada beberapa ulama yang lain. Ada Ayatullah, dan terakhir kita berjumpa dengan Ayatullah Jawadi Amuli. Setelah perjumpaan itu, beberapa orang kemudian berbicara dengan saya secara khusus. Dia berkata seperti ini. Saya masih ingat sekali perkataannya. Bagaimana mungkin orang-orang ini tersesat, padahal wajah mereka menampilkan cahaya-cahaya yang luar biasa. Hati mereka kemudian terbuka. Mereka berkata bahwa saya yakin sejak ini. Dia berkata, Ustaz, saya yakin dan betul-betul yakin bahwa kebenaran itu ada bersama dengan mereka. Imam Khomeini rahmatullah alaih berkata, Madrasah Karbala itu adalah cahaya yang akan terus hidup pada hati di mana hati itu memiliki keimanan. Jadi ketika Al-Quran berkata, yuriduna yudfi'una nurullah bi'afwahihim wallahu mutimun nurahu. Dan mereka hendak memadamkan cahaya Allah ini dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Peristiwa Karbala ini dengan beragam usaha untuk dihilangkan. Kita tahu bahwa dalam sepanjang sejarah, betapa usaha-usaha untuk memadamkan cahaya Karbala ini begitu luar biasa. Saksikanlah ada hadis-hadis yang diproduksi. Dan berkata, di 10 Muharram itu turun Adam dari surga. Selamatnya Nabi Nuh. Terbelahnya lautan bagi Musa. Selamatnya Nabi Ibrahim dari terbakar. Ini semua dikaitkan dengan 10 Muharram untuk menghilangkan, tujuannya satu. Untuk apa?
menghilangkan peristiwa Karbala ini dari ingatan manusia. Dulu orang tua kita tidak akan pernah mau menikahkan putra-putrinya di 10 Muharram. Tapi kemudian beragam upaya itu, kemudian tidak ada bedanya. Hari di mata Allah, semua hari itu baik. Kalau kita melakukan ibadah itu adalah kebaikan. Mereka mencoba untuk kemudian memadamkan cahaya Allah ini. 10 Muharram itu juga kadang-kadang dikaitkan dengan apa? Puasa. Bahwa kenapa puasa di 10 Muharram, ketika Rasulullah melihat ada Yahudi yang berpuasa, sehingga Rasulullah mengatakan apa? Saya lebih berhak untuk melakukan ini. Padahal itu adalah peristiwa duka cita. Hadis-hadisnya sangat jelas dan banyak. Tapi usaha-usaha itu terus berlaku. Tapi Allah katakan apa? Mereka ingin kemudian memadamkan cahaya Allah. Yuriduna yutfi'una nurallah bi'afwahihim wallahu mutimmun nurahu. Tetapi Allah yang menyempurnakan cahaya ini. Dan kita saksikan, ikhwan wa akhwati, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, betapa cahaya ini terus menerus semakin hari semakin benderang. Semakin hari di seluruh penjuru dunia ini, di malam hari ini kita saksikan di hampir seluruh tempat dilaksanakan benderanglah kemudian cahaya, dan majelis-majelis Al-Husaini ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa ada saat-saat di mana peristiwa Asyura ini, peristiwa syahadahnya Imam Husain dan keluarganya digambarkan, diperingati di seluruh penjuru pelosok dunia ini. Bahkan di tempat-tempat terpencil sekalipun. Saya beberapa hari yang lalu masuk WhatsApp pada saya. Ustaz, bisakah mengisi malam 10 Muharram, dan 10 Muharram itu di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu jauh di timur kemudian Indonesia. Mereka menghidupkan, walaupun tapi jumlah kami sedikit. Mereka berkata, berapa jumlahnya? Hanya 7 orang. Tapi 7 orang itu mereka menghidupkan cahaya Allah ini. Betapa luar biasanya cahaya ini sekarang, dimanapun di penjuru alam semesta ini, kita menyaksikan cahaya itu semakin benderang. Dan setiap orang yang hadir pada tempat ini, Imam Ja'far mengatakan, setiap orang yang hadir pada majelis Husain, maka fa'ahyallahu qulubuhum yauma yumitul qulub. Allah akan hidupkan hatinya pada saat di mana Allah mematikan hati seluruh hamba-hambanya. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Peristiwa ini adalah peristiwa di mana dalam peristiwa Asyura ini, ketika kita duduk dalam majlis Asyura ini, kita menghidupkan cahaya itu. Dan setiap yang hadir di tempat ini pasti juga mendapatkan cahaya itu. Allah hidupkan hati kita. Allah cahayai wajah-wajah kita. Allah hadirkan kemudian cahaya itu di alam kubur kita. Dan Allah bangkitkan kita dengan cahaya itu. Karena hakikat Allah, hakikat Rasul, hakikat Ahlul Bait, dan hakikat Karbala adalah cahaya yang terus memancar. Para peduka Karbala, marilah kita sambungkan ruh kita pada peristiwa yang telah terjadi pada tahun 61 Hijrah. Marilah kita sambungkan ruh kita ke Madinah. Di temaram Madinah, di tengah kegelapan, di antara daun-daun korma, di ujung dari Baqi, tempat yang terpisah dari rumah penduduk-penduduk Madinah, ada gubuk kecil yang dibangun oleh manusia yang mulia. Dengan tangannya, ia membangun dari pelepah-pelepah kurma itu sebuah gubuk kecil. Dengan lentera yang cahayanya hanya sekedar untuk menerangi tempat itu. Lihatlah di tempat itu. Ada seorang perempuan yang wajahnya penuh dengan cahaya. Ia sujud, berdoa di hadapan Allah.
Ia hadir di tempat itu dengan ditemani oleh malaikat Jibril yang datang kepadanya. Wajahnya indah. Tidak ada perempuan yang seindah wajahnya. Wajahnya selalu memancarkan cahaya. Yang putranya Al-Hasan berkata bahwa ketika malam menjadi gelap, maka wajah ibuku memancarkan cahaya dan menerangi rumah kami. Lihatlah perempuan yang patah tulang rusuk. Dengarkan tangisan. Tangisan yang menggetarkan arsy Allah. Tangisan yang membuat para penduduk menangis karenanya. Untuk apakah tangisan itu? Dengarkanlah satu peristiwa ketika dirinya melahirkan seorang anak. Ayahnya yang ia cintai menemani dirinya, menyambut anak itu, membersihkannya, mengazankan di sebelah kanan dan mengiqomahkan di sebelah kiri. Ia menciumi putranya yang baru lahir itu sampai Jibril datang kepadanya, membawa sebongkah tanah dan berkata, "Ya Rasulullah, innallaha yukrikas salam." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah menyampaikan salam untukmu. Ini adalah tanah yang kelak di mana putramu ini akan terbunuh dalam kesendiriannya. Rasulullah menangis dengan tangisan yang deras, jagungnya basah oleh air mata. Fatimah putrinya bertanya, "Ya Aba, apa yang terjadi padamu? Apakah kau tidak ridho pada putramu ini?" Rasulullah berkata, "Duhai putriku Fatimah, baru saja Jibril datang kepada aku memberitakan tentang anak ini. Duhai Fatimah, ketahuilah bahwa putra ini akan terbunuh sendirian di padang gersang oleh umat-umatku. Ketahuilah mereka bukan umatku, mereka adalah orang-orang yang kafir." Saya dapat jemaah bertanya, "Ya Abah, apakah saat itu kita masih mendampingi dirinya?" Rasulullah berkata, "Duhai Fatimah, kita hanya menyaksikannya dari balik tirai kegaiban. Berjanjilah kepadaku, duhai Fatimah, bahwa engkau akan memberikan syafaat bagi perempuan-perempuan yang menangisi Al-Husain. Wallah, aku akan memberikan syafaat bagi siapapun yang menangisi Al-Husain." Inilah tangisan Sayyidah Fatimah Az-Zahra di Baitul Azhar. Lihatlah kesara Karbala, di tengah padang yang gersang, panas matahari terik membakar kulit, berdiri Imam Husain dalam keadaan hati yang bergetar. Ia memanggil-manggil, "Ya Habib al-Muzahir, ya Zuhair, ya Burra, ya Ali Akbar, ya Abbas." Kemana kalian? Lalu riwayat yang dinukil oleh Syekh Saduk diberitakan bahwa setiap kali Imam Husain memanggil sahabat-sahabatnya, tubuh yang sudah terkapar itu bergetar.
Seakan mereka ingin bangun kembali, bangkit kembali, menyambut panggilan Maulanya. Imam Husain berkata, "Ya Allah, telah patah punggungku. Inilah saatnya aku menghadapmu." Imam Husain mendatangi kemah perempuan-perempuan Ahlul Bait. Ia memanggil saudarinya Zainab dan meminta pakaian yang paling buruk. Sayyidah Zainab bertanya, "Ya Abah, kenapa engkau memilih pakaian yang paling buruk?" Imam Husain menjelaskan bahwa kelak ketika syahadat terjadi padanya, pembantaian terjadi, musuh-musuh durjana akan mengoyak-ngoyakkan pakaiannya, mengambil pakaiannya, menarik-narik pakaiannya. Imam Husain tidak ingin bagian-bagian dari tubuhnya terbuka. Sayyidah Zainab memberikan pakaian yang paling jelek. Imam Husain berpisah satu dengan yang lain, dengan para perempuan-perempuan dari keluarga suci Nabi. Tapi di sudut dia saksikan putrinya Sukainah. Sukainah duduk menghadap ke tenda. Ia berbalik dari ayahnya yang tubuhnya menggigil. Imam Husain membantangi putrinya Sukainah dan memeluknya. "Ada apa putriku?" Sukainah berkata, "Ya Allah, apakah aku akan yatim setelah ini?" Ketika Imam Husain keluar dari tenda itu dan hendak menuju musuh-musuh yang ingin telah haus dan dahaga akan darahnya, Sayyidah Zainab kemudian memanggil abangnya, "Ya Abang, ya Husain." Imam Husain berhenti sejenak. "Tuhai adikku, apa gerangan yang terjadi?" Sayyidah Zainab kemudian memeluk tubuh Imam Husain, membuka bagian dada Imam Husain, mengecup dada Imam Husain, dan kemudian menghadap Madinah dan berteriak, "Ya Ummah!" "Ya Ummah!" Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ya Allah, malam ini kami bersama dengan imam kami Al-Husain. Ya Allah, saksikanlah inilah hamba-hambamu yang mencintai keluarga Nabi-Mu, ya Allah. Demi hak Al-Husain dan para syuhada Karbala, kami mohon kepadamu, ya Allah, hidupkan cahaya dalam hati kami, ya Allah. Hidupkan cahaya dalam hati kami, cahaya kecintaan pada Nabi dan Al-Baitmu, ya Allah. Terangi kubur kami karena cahaya kecintaan kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang sakit demi hak Al-Husain dan para syuhada Karbala, sembuhkanlah ya Allah. Pada kami ada yang bermasalah, ya Allah, berikan jalan keluar bagi mereka, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, yang belum mendapatkan pasangannya, ya Allah, demi hak Sayyidah Zainab, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, anugerahkan pasangan yang soleh dan soleha. Allahumma ya Allah, matikanlah kami dalam kecintaan Al-Husain dan para syuhada Karbala. Himpunkan kami kelak bersama dengan Al-Husain. Walanatullah ala zalimin wa sayalamun allazina zalamu ayyamun kalabin yankalibun. Ya Husain,